SMA 1 adalah SMA favorit yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, No. 73, Sampang, Madura. SMA 1 juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan siswa termasuk praktikum pembuatan sabun yang akan kita lakukan. SMA 1 dikepalai oleh Dr. Andes Haji Soekardi MPD. Beliau juga mendanai berbagai fasilitas yang digunakan untuk praktikum kali ini. Guru kimia kami yakni Ibu Rulis Damayanti SPD. Beliaulah guru yang membimbing kelompok kami dan teman-teman untuk melakukan praktikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari 12 IPA 6 dari kelompok 2 ingin melakukan praktek untuk membuat sabun. Jadi yang pertama kita mau memperkenalkan anggota-anggota kita. Nama saya Nuri Zahra Holatul Mufidat, absen 25. Nama saya Aminatul Zahro, absen 5. Nama saya Auladina Ramadhani, absen 8. Saya Naufal Reza Fikasa, absen 21. Saya Bima Diwijaya dari absen 10. Saya Muhammad Rizka Srafi Ramadan dari absen 18. Saya Siti Maulidi, absen 35. 33. Saya Desafna Aurada Putri, absen 11. Saya Salatin Amdillah, absen 30. Ya, jadi itu teman-teman aku tadi, dan alat-alat keselamatan yang digunakan antara lain itu ada masker sama kacamata pelindung. Nanti juga diberikan sarung tangan sama gurunya nanti di sana. Makasih, dadah. Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan kreativitas siswa semansa. Dengan kegiatan ini dilakukan, siswa semansa dapat termotivasi untuk berwirausaha, mengetahui bagaimana prosesnya, dan bagaimana reaksi saponifikasi terbentuk. Sebelum memulai praktek, kami mengukur Aquades sebanyak 330 ml menggunakan gelas ukur. Setelah semua bahan siap, masukkan NaOH sebanyak 144 gram ke dalam Aquades, lalu aduk menggunakan pengaduk kayu hingga NaOH-nya larut. Nah, setelah NaOH-nya tercampur, terjadi reaksi saponifikasi yang menyebabkan suhu cairannya naik. Jadi, kami istirahatkan terlebih dahulu ke dalam air dingin agar suhunya kembali normal. Kalau ingin lebih cepat, teman-teman bisa perbanyak es batunya ya. Sana kamu bilang. Panas ya cairannya ya. Tunggu sampai dingin. Terus minyaknya juga ada di sini. Sambil menunggu cairan tadi dingin, kami mencampurkan ketiga jenis minyak. Olive oil sebanyak 300 gram, coconut oil sebanyak 300 gram, dan palm oil sebanyak 400 gram. Kita aduk sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Biar gak terlalu dingin, coy. Oh, orang katanya. Sampai kita serem mah. Boleh. Oke, ini cairan tadi sudah mulai dingin dan bisa dicampurkan ke dalam campuran ketiga minyak tadi.
diaduk hingga rata. Nah, kalau misalnya cairan tadi udah tercampur ke dalam minyak, kita itu harus aduk terus ya teman-teman. Sudah Ibu. Halo. Ini kami pakai mixer ya, biar mengaduknya lebih cepat. Nah, ini ditunggu sampai hampir kalis. Ingat ya teman-teman, hampir kalis, jangan terlalu tercampur. Kalau sudah seperti ini, bisa ditambahkan esens ya teman-teman. Ini di anu juga ya? Iya. Sepet. Dan di mix-mix lagi sampai semuanya rata. Halo teman-teman. And done. Sebenarnya ada cetakan khusus sabun, tapi buat teman-teman yang tidak punya cetakannya, bisa menggunakan wadah seperti milik kami ini ya. Nah, ini diratakan dulu. Dan ini dia final looknya. Ini ditutup rapat-rapat ya guys, dan tunggu sampai sabunnya mengeras, kira-kira sekitar seminggu. Sabunnya sudah jadi padat dan siap untuk dipotong. Ini karena nggak muat ke alat pemotongnya, jadi kami pakai penggaris besi. Tapi tenang aja ya guys, penggaris besinya ini udah dibersihkan kok, jadi aman. Ini dia hasil sabun dari reaksi saponifikasi. Ini harus ditunggu terlebih dulu ya teman-teman, kurang lebih selama 2 minggu, baru siap pakai. Nah teman-teman, jadi aku mau menjelaskan apa itu reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basa. Saponifikasi merupakan proses yang bertujuan untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak untuk direaksikan dengan basa sehingga terbentuk sabun. Berikut reaksi saponifikasi. Reaksi ini terdiri dari lemak atau minyak direaksikan dengan basa 3-NaOH menjadi gliserol dan sabun. Bagaimana cara kerja sabun membersihkan kotoran? Berikut proses kerja sabun sebagai pembersih. Yang pertama, sabun dicampur dengan air. Yang kedua, sabun akan membentuk lapisan film di permukaan air. Yang ketiga, lapisan film sabun akan mengelilingi kotoran dan kuman. Yang keempat, kotoran dan kuman akan lebih mudah terlepas dari kulit atau permukaan lainnya. Yang kelima, kotoran dan kuman akan terbawa oleh air saat dibilas. Kotoran seperti minyak dan lemak bersifat hidrofobik. Oleh karena itu, kotoran tidak dapat larut dalam air. Namun, ketika kotoran bercampur dengan sabun, maka kotoran akan terbungkus oleh gugus hidrofobik sabun. Hal ini akan menyebabkan kotoran menjadi lebih mudah larut dalam air. Proses ini disebut dengan proses emulsifikasi. Emulsifikasi adalah proses pencampuran dua cairan yang tidak dapat bercampur, yaitu air dan minyak. Mekanisme kerja sabun. Sabun bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk misel. Tegangan permukaan air adalah gaya yang menahan air agar tetap menyatu. Sabun menurunkan tegangan permukaan air dengan cara membentuk lapisan film di permukaan air. Lapisan film ini akan mengelilingi kotoran dan kuman, sehingga kotoran dan kuman tersebut dapat lebih mudah terlepas dari kulit atau permukaan lainnya. Kesan dan pesan. Untuk kesan,
Praktek pembuatan sabun di Semansa ini membuat siswa-siswi Semansa lebih teredukasi mengenai bagaimana sabun itu dibuat. Bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi ide wirausaha bagi siswa-siswi. Praktek ini juga memberikan pengetahuan bagi kami tentang reaksi sabun yang terbentuk dari berbagai macam senyawa. Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan praktikum ini. Selain memiliki manfaat dalam sisi edukasi, juga bermanfaat dalam bidang-bidang lainnya. Bahkan sekolah kami juga mendanai bahan-bahan maupun alat-alatnya. Untuk pesan, semoga di praktek berikutnya fasilitas lab kimia lebih lengkap lagi dan sabun yang kami buat bisa bermanfaat, tidak hanya untuk anggota kelompok kami tapi juga untuk warga sekolah. Selain itu, lab kimia yang terletak di area belakang sekolah memiliki tempat yang kurang bersih. Mungkin hal itu bisa menjadi evaluasi sekolah untuk meninjau tempat tersebut dan menarik kesadaran siswa-siswi agar lebih menjaga kebersihan untuk kenyamanan seluruh warga sekolah. Sampai di sini dulu video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa!